Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar dan teman-teman saya Laras, Nada, Cikal, dan Raihan akan menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan oleh ATHG, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ancaman sendiri merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Yang kedua, tantangan. Tantangan merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan. 3. Hambatan merupakan suatu hal atau berusaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. 4. Gangguan. Gangguan merupakan usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Nah, ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri. Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta pertahanan dan keamanannya. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. 1. Ancaman di bidang ideologi. Bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh liberalisme. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Akan tetapi, pada umumnya pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif. Misalnya gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas, dan sebagainya. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi. Yang pertama, pemberantasan gerakan separatis. Yang kedua, meningkatkan rasa patriotisme. Yang ketiga, pembekalan mental spiritual. Yang keempat, penyuluhan kepada masyarakat tentang ideologi dan nilai Pancasila. Yang kelima, pentingnya masyarakat dalam menyeleksi konten yang mengacu pada perpecahan. Yang keenam, pengaruh agama harus lebih ditekankan. Yang ketujuh, menerapkan norma-norma dalam kehidupan. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dapat dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengarahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Bentuk lain yang digunakan adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuatan pemerintah. Nah, selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dari dalam negeri. Jadi ada strategi buat mengatasi ancaman di bidang politik itu. Yang satu, mengembangkan demokrasi politik. Dua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Tiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. 4. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. 5. Menegakkan supremasi hukum. Dan 6. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Ancaman di bidang ekonomi merupakan segala jenis usaha dan kegiatan, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Cara mengatasi ancaman di bidang ekonomi: 1. Menciptakan lapangan kerja baru. 2. Melakukan pembangunan infrastruktur dalam negeri. 3. Menciptakan sebuah iklim usaha secara kondusif. Yang keempat, ada ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman ini dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar.
Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Ancaman dari luar sendiri timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi, diantaranya munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri, munculnya sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, dan muncul gejala westernisme. Nah, apa sih strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya ini? Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia sendiri harus berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, melahirkan toleransi yang tinggi, sehingga dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Yang kelima itu ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah suatu usaha yang bertujuan untuk membahayakan atau mengganggu yang namanya kedaulatan dari suatu negara tersebut. Baik itu bersifat mengancam, menghambat, ataupun bisa dibilang mengganggu kedaulatan di suatu negara itu sendiri. Bagaimana cara mengatasi ancaman bidang pertahanan dan keamanan? Yang pertama itu memperkuat pertahanan antar rakyat. Yang kedua itu senantiasa hidup rukun. Yang ketiga itu tidak memecah belah bangsa sendiri. Yang keempat itu menjaga pertalian persaudaraan dan kesatuan. Yang kelima itu menjaga lingkungan daerah maupun nasional secara bersama-sama. Adapun juga sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta, yang bercirikan yang pertama itu kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua itu ada kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Yang ketiga itu ada kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan yang dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Terima kasih.